Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di channel kesayangan kita, The Sinners Channel. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, jika kita mengerti paradoks, hidup kita akan lebih bahagia. Paradoks adalah satu kata yang sering kita dengar lewat khotbah-khotbah di gereja kita. Namun terkadang tergelitik satu pikiran di otak saya. Apakah paradoks itu betul ada, ataukah hanya satu konsep yang mempersatukan yang kontradiksi sehingga kita bisa menerima keduanya? Apakah memang betul konsep paradoks itu berlaku untuk menjelaskan natur Kristus? Pendeta Billy Kristanto pernah berkata dalam salah satu khotbah beliau bahwa Kristus adalah paradoks terbesar. Dari arti katanya, paradoks berarti pernyataan yang kontradiksi, bahkan tidak masuk akal, tetapi dalam kenyataannya mengekspresikan apa yang benar-benar terjadi. Apakah karena kita tidak mengerti bagaimana menyatukan dua konsep yang kontradiksi tetapi harus mempertahankan keduanya? Kita menggunakan konsep paradoks. Lalu prinsip-prinsip mana yang bisa dikatakan sebagai paradoks? Dan mana yang memang betul-betul berlawanan dan tidak bisa disatukan atau disebut dengan kontradiksi? Dalam mengerti kristologi, ada orang-orang yang lebih menekankan kepada Christ of Faith, atau dari sudut pandang Kristus menurut iman. Millard Erickson memberi istilah Kristologi from above, kristologi dipandang dari atas, dan tidak terlalu peduli dengan historical Jesus, atau Yesus di dalam sejarah, sebagai keberadaan pribadi Yesus secara fisik yang betul-betul berjalan-jalan di Palestina 2000 tahun yang lalu. Kesulitannya kemudian adalah bahwa orang-orang ini mungkin tidak akan bisa membedakan apakah iman mereka kepada Kristus yang mereka percaya adalah iman kepada Kristus yang sama, yang telah menginjak bumi di Palestina di dalam daging sebagai manusia. Kelompok ini menitikberatkan kepada pemikiran dari Søren Kierkegaard, yang sebetulnya implikasi dari pemikiran Plato bahwa materi itu jahat, sedangkan yang spiritual itu lebih tinggi. Di sisi lain, sekelompok orang menekankan historical Jesus, atau Yesus dalam sejarah, sebagai pendekatan yang lebih akurat dan objektif. Masalahnya, kadang kita sudah mempresentasikan Yesus Kristus dengan begitu akurat, tapi toh tetap ada orang yang tidak percaya dan menganggap bukti-bukti tersebut tidak cukup. John Wesley mengatakan, orthodoxy or right opinion is at best a very slender part of religion, though right tempers cannot subsist without right opinions, yet right opinions may subsist without right tempers. There may be a right opinion of God without either love or one right temper toward Him. Satan is a proof of this. Jadi masalahnya di sini adalah soal iman. Orang dipresentasikan hal yang sama, kadang bisa percaya, kadang tidak bisa. Padahal betul-betul satu fakta yang sama. Dua-duanya mungkin saja melihat, tapi mempunyai sikap yang berbeda terhadap kebenaran. Millard Erickson memberikan istilah untuk model ini sebagai Christianity from below, kristologi dipandang dari bawah. Model yang pertama terlalu menekankan sisi iman, dan model kedua terlalu menekankan rasio. Ada model ketiga, yaitu konsep paradoks, yang merupakan pendekatan Agustinian. Dari Agustinus tentunya, pendekatan ini memakai dua hal yang terlalu dititikberatkan pada dua model di atas, yaitu iman kepada Kristus memang mendahului, tetapi kemudian rasio dan pengertian yang objektif mengikuti supaya kita mengerti apa yang kita percaya. Konsep ini adalah both faith and understanding. Menurut Millard Erickson, model ini yang bisa menerangkan mengapa kita sulit melihat kelogisan dua natur yang sepertinya tidak bisa disatukan. Mana bisa yang tidak terbatas bergabung dengan yang terbatas? Tidak logis. Tetapi inilah doktrin dua natur Kristus. Salah satu komentar dari Millard Erickson dalam membicarakan dua natur ini, yaitu seringkali kita berangkat dari poin yang salah, sehingga mempengaruhi pola kita berpikir tentang suatu fakta.
Objektivitas fakta itu satu hal, tetapi memakai kacamata yang mana untuk memandang dan memulai dari mana. Ini akan memberikan hasil yang berbeda. Karena itu model ketiga membawa dua hal yang kita tahu tidak bisa menjadi satu, yaitu iman yang subjektif dan fakta objektif. Dalam mengerti hal ini, kesulitan mengenai melihat secara paradoksikal dalam kristologi terbukti dalam sejarah dari banyaknya bidat-bidat tentang ajaran dua natur Kristus. Kita mulai dengan mereka yang tidak mampu melihat bahwa Kristus adalah Allah. Yang pertama yaitu Ebionisme. Mereka memegang teguh monoteistik, absolut Allah, yang sebetulnya adalah perpanjangan dari Yudaisme. Ajaran ini tidak bisa menerima Yesus, yang juga adalah Allah. Ajaran ini mengakui Yesus adalah manusia, mungkin superpower, Superman, seseorang yang mendapatkan power dari Allah, yang melampaui manusia biasa dengan tujuan untuk menjadi contoh bagi pengikut-pengikutnya. Akan tetapi, Yesus bukanlah pribadi Allah, dan yang ada di dalam diri Yesus hanya kuasa Allah saja. Mereka juga menolak Yesus lahir dari anak darah. Kelahiran Yesus adalah kelahiran biasa, seperti anak-anak manusia lainnya. Tetapi, Ebionisme telah menyingkirkan banyak bagian dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus juga berada dalam kekekalan bersama dengan Allah, baik secara kualitas dan tentunya juga secara fungsi. Lalu kita lanjut dalam kelompok yang kedua, Arianisme. Ini perkembangannya sampai sekarang masih ada, yaitu yang kita kenal sebagai saksi Yehova. Alasannya adalah Allah itu transenden dan unik secara absolut. Satu-satunya yang tidak dicipta adalah Allah pencipta. Allah itu tidak bisa membagi keilahiannya kepada yang lain, dan cuman Allah yang punya atribut-atribut ilahi. Kalau dia bisa terbagi atau membagi bagian dari dirinya, dia bukan Allah. Maka Arianisme berasal dari nama Bapa Gereja Arius, menolak Allah Tritunggal. Arius berpendapat bahwa Alkitab menunjukkan bahwa firman, yaitu Kristus, itu diciptakan. Kristus tidak mempunyai keberadaan pada dirinya. Dan jika memang Kristus mempunyai keberadaan awal di dalam kekekalan bersama Allah, maka ada dua pribadi yang keberadaannya pada dirinya. Ini menentang dari tesis mereka tentang Allah yang monoteistik dan tidak menerima doktrin Allah Tritunggal. Argumen mereka adalah ayat-ayat seperti Kolose 1 ayat yang ke-15, yang sulung dari semua yang diciptakan. Lalu doa Tuhan Yesus di Injil Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di mana memberikan kesan bahwa yang adalah Allah hanyalah Allah Bapa saja. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Kristus inferior dari Allah Bapa, misalnya Yohanes 14 ayat 28, sebab Bapa lebih besar dari aku. Juga misalnya tentang kapan akhir zaman itu tiba, Kristus mengatakan dia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Millard Erickson memberikan argumen untuk Arianisme bahwa dalam Kolose 1 ayat 15, arti sesungguhnya dari yang sulung, yang pertama dari semua yang diciptakan, bukan yang pertama diciptakan, tapi lebih utama atau superior dari segala yang diciptakan. Yohanes 14 ayat 28 harus dilihat bahwa ketika Kristus mengatakan ini, dia ada dalam inkarnasi, sehingga dalam pelayanannya di dunia, Kristus taat mutlak kepada Bapanya. Pernyataan-pernyataan seperti Bapa dan aku adalah satu menunjukkan kesatuan antara Yesus dengan Allah Bapa. Lalu ada juga kelompok yang gagal melihat bahwa Kristus adalah manusia. Yang pertama adalah Doketisme. Mereka banyak sekali terpengaruh oleh Plato, yang mengajarkan bahwa roh itu baik dan materi itu jahat. Akibatnya, Kristus yang adalah Allah tidak mungkin mempunyai tubuh materi. Tubuh materi Kristus hanyalah seakan-akan kelihatannya seperti manusia, padahal tidak.
tampaknya Kristus makan, tapi sebetulnya tidak demikian. Memang kelihatannya bisa menyelesaikan ketegangan dari ketuhanan dan kemanusiaan Kristus. Tetapi yang sedang dipakai adalah filsafat Yunani. Ketika Kristus adalah Allah yang roh adanya, kemanusiaannya itu cuma sebuah penampakan saja, seperti hologram. Lalu yang kedua itu yaitu Apollinianisme. Jika Doketisme tidak melihat Kristus adalah manusia, maka golongan yang menganut Apollinarianisme adalah kebablasan, menekankan kemanusiaan Kristus. Jadi keilahian Kristus adalah tambahan dari manusia Yesus. Kristus walaupun manusia, bukan manusia biasa. Formulanya mudah. Manusia Yesus terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa, dan logos. Logos merupakan keilahian yang ditambahkan kepada manusia. Yesus yang terdiri dari tubuh dan jiwa. Kemudian terdapat kelompok yang gagal melihat hubungan dari dua natur ini. Mereka adalah Nestorian atau Eutychianism. Nestorian tidak bisa melihat bagaimana dua natur ini bersatu, sehingga memberi kesan adanya keterpisahan, walaupun tidak terlalu tegas menekankan hal ini. Sedangkan Eutychianism tidak menganggap kemanusiaan Kristus sebagai hal yang penting, sehingga ketuhanannya bisa menyerap kemanusiaannya. Ketuhanannya bisa menyerap kemanusiaannya, dan akhirnya cuma ketuhanannya yang tersisa. Konsep ini memang agak mirip dengan Doketisme. Salah satu kutipan dari Agustinus yang menghantui saya adalah, "Berdoalah seolah-olah semuanya bergantung pada Tuhan. Bekerjalah seolah-olah semuanya bergantung pada Anda." Saya tidak bisa mengerti hal ini. Biasanya yang terjadi adalah kerja sekeras-kerasnya dan segala sesuatu bergantung kepadamu. Bagaimana dengan doa? Lupa tuh, tidak butuh juga. Kan segala sesuatu bergantung pada saya. Atau berdoalah sekeras-kerasnya karena saya ini terbatas, atau sudah tidak bisa apa-apa lagi. Jadi kesimpulannya adalah, apa gunanya doa sekencang-kencangnya jika sayalah yang bekerja sekeras-kerasnya? Doa cuma berguna kalau segala sesuatu sudah tidak bisa lagi tergantung pada saya. Ketika saya lemah dan tidak berguna, itulah gunanya doa. Tetapi Agustinus tidak mengatakan demikian. Bekerja sekeras-kerasnya dan doa sekencang-kencangnya adalah yang seharusnya terjadi dalam satu pribadi pada keadaan dan saat yang sama. Mengapa kita susah mengerjakan dua hal ini dalam waktu yang bersamaan dan dalam satu pribadi? Karena kita menganggap bagaimana dua hal yang kontradiksi berada dalam kutub yang berlawanan bisa bersatu dalam diri kita dalam waktu yang sama. Ini tidak mungkin bisa. Beberapa hal di Alkitab merupakan dua hal yang kelihatannya berada di dua kutub yang berlawanan, tetapi terjadi dalam satu babak cerita. Misalnya, bagaimana bisa terjadi? Bagaimana bisa menerangkan dua doktrin yang selalu susah diterima orang tetapi dijalankan sehari-hari, yaitu sovereignty of God dan free will of man. Kita selalu berpikir kalau Tuhan berdaulat penuh, maka manusia tidak punya pilihan. Kalau manusia punya pilihan, maka Tuhan tidak berdaulat penuh. Tetapi terjadi di dalam realita justru dua-duanya. Cara berpikir kita ini adalah konsep yang dualisme. Konsep ini berakar pada pemikiran dari Anaximenes yang mengajarkan bahwa semua berasal dari udara. Udara sebagai satu substansi ketika panas mengembang, dan sebaliknya ketika dingin menyusut. Dua hal ini tidak bisa terjadi dalam keadaan yang bersamaan. Konsepnya adalah either or. Either udara dingin dan menyusut, or udara panas dan mengembang. Satu substansi hanya bisa bereaksi secara bergantian dan tidak bisa bersatu. Mungkin saja udara bisa jadi panas atau dingin, tapi tidak bisa menjadi panas dan dingin di waktu yang sama. Plato kemudian mengembangkan bagaimana dunia kekal dan dunia yang sementara tidak bisa disatukan.
Dua dunia tidak bisa disatukan, materi dan non-materi. Bagaimana bisa bersatu? Maka cuma bisa dipisahkan, hanya bisa either or, entah yang ini atau yang itu. Profesor James Houston pernah mengatakan bahwa terkadang kita mengira cara berpikir kita Kristiani, tetapi sebetulnya mengikuti paham Yunani kuno. Gereja Tuhan harus berpikir paradoks, yaitu Kristus tidaklah kurang kemanusiaannya dan juga tidaklah kurang keilahiannya. Kekurangan salah satu atau lebih tepatnya bergeser sedikit dari apa yang diajarkan Alkitab, baik dalam naturnya maupun dalam hal relasi antara natur Kristus, akan membawa kita kepada kesesatan. Tanpa menjadi Allah sejati, bagaimana Kristus bisa menanggung dosa kita? Dan tanpa menjadi manusia sejati, bagaimana Kristus dapat menanggung dosa menggantikan kita? Alkitab dengan jelas memperlihatkan kedua natur ini tanpa kebingungan. Kitab Yohanes dalam pembukaannya sudah sangat jelas, sangat clear. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dalam Ibrani 1 ayat 1-4, dia lebih tinggi dari malaikat, dan di pasal 3 lebih tinggi dari Musa. Lalu pasal yang keempat, lebih tinggi dari imam besar, karena dia adalah Allah. Dari tulisan-tulisan Paulus, Kolose 1 ayat 15-20, the image of the invisible God, atau gambar Allah yang tidak terlihat. Dan juga Kolose 2 ayat 9, in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Di dalam Kristus terdapat secara jasmani keseluruhan kepenuhan keilahian. Demikian juga, pertama, dia dilahirkan, dia tidak turun dari langit langsung jadi Yesus yang dewasa. Alkitab mencatat kelahirannya, bahkan ada silsilah atau family tree. Juga dicatat pertumbuhan fisiknya, Lukas 5 ayat 52, tambah besar dan tambah dewasa. Dia bukan Superman yang punya kekuatan untuk angkat mobil. Tuhan Yesus haus, lapar, dan capek. Sesuai dengan Yohanes 4 ayat 6, dia sungguh-sungguh mati di kayu salib. Tombak ditikam ke lambungnya dan keluar darah dan air. Yohanes 19 ayat 34. Secara emosi, Tuhan Yesus sepenuhnya manusia. Perkataan-perkataannya penuh dengan gambaran kesusahan hati, kesedihan, belas kasihan, dan amarah. Tapi emosi-emosi ini belum sepenuhnya menyatakan bahwa Kristus adalah manusia, karena Allah adalah pribadi juga punya emosi seperti demikian. Satu emosi yang menunjukkan emosi manusia ditunjukkan ketika Tuhan Yesus Kristus bergumul di Taman Getsemani karena harus menyelesaikan misinya. Millard Erickson berkata dalam Christian Theology bahwa gereja juga secara tidak langsung mendapatkan jawaban dari kebingungan ini. Dua natur Kristus ada di dalam diri Kristus, tidak berganti-gantian muncul, dan juga tidak ada kebingungan atau kekacauan dalam dirinya. Walaupun gereja tidak sepenuhnya mengerti dua natur Kristus, tidak berarti ia harus diragukan dui naturnya. Kesulitan gereja menerima konsep paradoks dua natur Kristus menjadi fatal ketika bergeser dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Pergeseran inilah yang menghasilkan bidat-bidat kristologi dalam sejarah. Karena gereja hanya bisa melihat dua natur Kristus sebagai kontradiksi dan bukan paradoks. Paradoks adalah sebuah kebenaran yang kelihatannya ada dua kutub yang saling bertentangan di dalam dirinya. Tetapi sesungguhnya di dalam realita justru mengekspresikan apa yang benar, tidak kontradiksi. Banyak kesulitan di dalam konsep kekristenan itu disebabkan karena kita mencoba mendekatinya dengan prinsip dualisme ketimbang paradoks. Misalnya, apakah mau menjadi tim doa? Apakah mau menjadi tim doa yang terus-terusan doa atau menjadi tim lapangan yang bekerja siang malam? Kita menjadi bingung setengah mati bagaimana menjalankan keduanya dan mau memilih yang mana. Padahal kita tidak usah memilih salah satu. Dua hal itu berdiri sebagai konsep paradoks dan kita tidak perlu memilih.
Kiranya konsep paradoks dalam Dui Natur Kristus dapat menuntun kita kepada cara pandang dan hidup yang benar sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.